Trader hancur portofolionya karena sering kena fake out atau entry pas market mau balik arah. Video ini penting banget buat kalian karena saya akan bahas sebuah indikator yang tidak hanya mengidentifikasi tren yang jelas, tapi juga memastikan breakout yang valid. Tekniknya sangat simpel sekali sehingga langsung bisa dipraktekkan oleh trader dari semua level dengan semua gaya trading. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta jangan lupa ikuti sesi live trade saya Senin sampai Jumat jam 7 pagi dan setengah 8 malam. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja Zurich MA Trend Breakouts, maka akan muncul nama indikatornya Zurich MA Trend Breakouts yang dicoding oleh Big Beluga. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini dirancang untuk mendeteksi trend breakout secara presisi menggunakan Zurich Moving Average yang telah dimodifikasi serta memplot level breakout berdasarkan pivot swing high and low. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Indikator ini punya 3 unsur penting. Unsur pertama adalah Zurich Moving Average yang adalah rata-rata pergerakan yang sangat halus dan responsif tanpa banyak noise yang menjadi dasar utama tren. Ketika bergerak di bawah harga dan berwarna hijau, artinya trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Sedangkan ketika bergerak di atas harga dan berwarna biru, artinya trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Unsur kedua adalah level breakout berupa garis putus-putus ini yang dibuat berdasarkan swing high and low yang dipilih sesuai dengan tren Zurich EMA-nya. Unsur ketiga adalah signal breakout yang berupa panah yang jika arahnya naik dan berwarna hijau memberikan signal buy, dan ketika arahnya turun dan berwarna biru memberikan sinyal sell. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya saya menggunakan settingan yang default saja, jadi untuk MA length-nya 9, MA phase-nya 0,15 dan pivot length-nya 4. Jika kalian ingin bereksperimen dengan parameternya ini, itu silakan saja, tapi menurut saya parameter defaultnya ini udah oke banget. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi 2 varian setup. Pada video ini saya menggunakan contoh per XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Kita mulai dengan varian setup yang pertama. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja di DTR, maka akan muncul nama indikatornya Donchian Trend Ribbon yang dicoding oleh Lonesome the Blue. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Ketika DTR berwarna hijau, artinya tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Sebaliknya, ketika DTR berwarna merah seperti ini, artinya trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Ini adalah settingan final kita untuk varian setup yang pertama. Ada 2 indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator Zurich MA Trend Breakouts yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator Donchian Trend Ribbon yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Ada 3
kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, Zurich MA berwarna hijau, kedua, DTR juga berwarna hijau, dan yang ketiga, hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart, kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat Zurich MA-nya sudah berwarna hijau, yang artinya tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat DTR-nya juga sudah berubah warna menjadi hijau, memberikan konfirmasi bagi Zurich EMA-nya. Ketiga, kita melihat ini adalah sinyal pertama yang muncul di mana baik Zurich EMA dan DTR-nya sama-sama baru saja berubah menjadi hijau. Biasanya yang berubah warna itu Zurich EMA-nya dulu, baru kemudian DTR-nya mengikuti sebagai konfirmasi akhir. Yang jelas keduanya harus sama-sama dalam kondisi hijau atau bullish. Untuk entry-nya ada dua opsi yang kita bisa gunakan. Opsi pertama, kita bisa langsung open buy di next candle-nya ini, dan opsi yang kedua, kita bisa pasang buy limit di low dari candle signalnya ini. Pada contoh ini, saya akan open di next candle-nya ini. Untuk SL-nya saya akan letakkan di swing low yang terbawah ini, tapi kalau kalian ingin pasang SL-nya pada swing low yang sedikit di atasnya ini juga nggak apa-apa. Yang penting SL-nya itu harus ada di bawah Zurich EMA-nya dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya juga ada tiga kriteria. Pertama, Zurich EMA berwarna biru, kedua, DTR berwarna merah, dan yang ketiga, hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart, kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat Zurich EMA-nya sudah berwarna biru, yang artinya tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat DTR-nya juga sudah berubah menjadi merah, memberikan konfirmasi bagi Zurich EMA-nya. Ketiga, kita juga melihat ini adalah sinyal pertama yang muncul. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua, di mana DTR-nya saya akan hapus dan saya tidak gunakan. Ada tiga kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, Zurich EMA berwarna hijau, kedua, muncul sinyal breakout, dan yang ketiga, hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart, kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat Zurich EMA-nya berwarna hijau, yang artinya trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal breakout-nya ini, dan yang ketiga, kita juga melihat bahwa ini adalah sinyal pertama yang muncul sejak Zurich EMA-nya berwarna hijau. Open buy kita letakkan pada low dari candle signalnya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini. Yang penting stop loss-nya itu harus di bawah Zurich EMA-nya dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya juga ada tiga kriteria. Pertama, Zurich EMA-nya berwarna biru, kedua, muncul sinyal breakout, dan yang ketiga, hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart, kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat Zurich EMA-nya berwarna biru, yang artinya tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal breakout, dan yang ketiga kita juga melihat bahwa ini adalah sinyal pertama yang muncul sejak Zurich EMA-nya berwarna biru. Open sell kita letakkan pada high dari candle signalnya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!